Halo, perkenalkan nama saya Ignatius Adi Kurniawan. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan yang luar biasa ini, kita bertemu di podcast Ruang Kata Cendana 31. Baik teman-teman, bersama saya telah hadir seorang guru muda dari SMP Safrius II Bandar Lampung. Salam sehat Pak Dwi. Salam sehat Mas Adi. Iya Pak Dwi, terima kasih Pak Dwi atas kesempatannya sudah hadir di podcast kita kali ini. Oke Pak Dwi, ada patah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Untuk itu silahkan memperkenalkan diri dan menceritakan sedikit riwayat singkat dari Pak Dwi. Ya, oke. Nama saya Yohanes Dwi Adi Kurniawan, biasa dipanggil Pak Dwi atau Mr. Dwi. Ya. Saya mengampu pelajaran bahasa Inggris di SMP Safrius II Bandar Lampung. Untuk riwayat pendidikan saya, ya tentunya saya lahirnya dulu ya Mas Adi ya, langsung pendidikan. Lahir itu saya 22 Juni tahun 1989. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Pendidikan saya mulai di TK Safrius W. Halim, lalu saya lanjutkan di SD Safrius W. Halim, dan saya lanjutkan di SMP Safrius W. Halim juga. Untuk SMA saya agak jauh sedikit nih, keluar provinsi. Saya lanjutkan studi saya di SMA Budi Mulia Bogor. Itu saya lulus tahun 2007. 2007 saya tidak langsung kuliah, 1 tahun saya coba bekerja. Di tahun 2008 saya bergabung dengan pendidikan bahasa Inggris STKIP PGRI Bandar Lampung. Itu saya lulus di tahun 2012. Di tahun 2012 tapi sembari saya menjalankan studi saya S1 itu dari 2010 saya sudah mulai mengajar menjadi guru honor di SMP Safrius II Bandar Lampung Mas Adi. Itu 2010. Di 2016 itu saya melanjutkan studi saya sama jurusannya linier di Magister Pendidikan Bahasa Inggris di Unila atau Universitas Lampung. Di 2016 itu sebelum lanjut, ya bersamaan dengan itu saya mengikuti workshop pelatihan instruktur nasional, ya diundang Kemendikbud itu, atau guru pembelajar, instruktur nasional guru pembelajar itu di tahun 2016 juga. Di tahun 2019 saya diundang kembali, tapi ini program yang sedikit berbeda oleh Kemendikbud, pembekalan calon guru inti PKP zonasi. Nah, itu di 2019. Tapi sebelum itu di 2018 saya mengikuti program profesi guru untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Itu saya lulus juga di 2018. Dan yang terakhir saya mengikuti pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah yang diadakan oleh Yayasan Safrius Tanjung Karang bekerja sama dengan LPMP Provinsi Lampung itu di tahun 2020 sepertinya. Nah itu ya sedikit banyak riwayat. Nah kalau mengajarnya ya tadi sudah saya katakan dimulai 2010 sampai kita ngobrol-ngobrol ini masih sampai sekarang ini di SMP Safrius II Bandar Lampung. Itu Mas Adi. Ya, luar biasa sekali ya Pak Dwi perjalanan karirnya itu. Ya, mantap lah pokoknya. Oh ya Pak Dwi, saat ini kan masih hangat-hangatnya berita tentang korupsi. Nah kalau tidak salah informasinya yang saya dapatkan untuk pendidikan anti korupsi sudah diaplikasikan di lembaga pendidikan. Nah untuk terkhususnya di SMP Safrius II Bandar Lampung ini Pak Dwi ya? Iya sudah. Ya, pendidikan sudah, anti korupsi ada. Kalau boleh tahu nih Pak, bisa tolong dijelaskan untuk tupoksi dan program kerja atau aplikasi-aplikasi apa saja yang dilaksanakan di SMP Safrius II ini Pak? Ya oke. Ya Mas Adi, di samping tadi saya katakan bahwa saya guru bahasa Inggris, saya juga membantu di tim kurikulum ya. Maka sedikit banyak saya ya mengetahui lah program anti korupsi ini. Yang jelas program pendidikan anti korupsi ini
merupakan turunan ya dari peraturan Wali Kota Bandar Lampung itu kalau tidak salah Perwali nomor 21 di tahun 2020. Itu kaitannya tentang pelaksanaan program pendidikan anti korupsi di satuan pendidikan yang berada di wilayah Kota Bandar Lampung. Nah, dari surat turunan itu terutama di SMP 102 Bandar Lampung kita mengaplikasikan, memasukkan ke dalam muatan kurikulum yang memang dijatah 1 jam pelajaran ya. Kalau 1 jam pelajaran di SMP itu 40 menit itu dijatah memang untuk pendidikan anti korupsi, dan yang mengampu di sini kerjasama antara guru BK dan juga wali kelas. Nah, ini di samping tim kurikulum juga wali kelas nih, jadi juga mengaplikasikan ya. Jadi pendidikan anti korupsi ini tadi kan dikatakan bahwa kerjasama antara wali kelas dan juga guru BK, tapi bukan berarti SDM kependidikan yang lain atau guru mapel yang lain yang bukan wali kelas atau bukan guru BK itu tidak punya andil. Tidak seperti itu. Jadi semua SDM kependidikan di samping wali kelas dan guru BK tadi juga punya peranan yang penting nih untuk menanamkan atau menyampaikan pendidikan anti korupsi sejak dini tentunya. Nah, pendidikan anti korupsi ini nanti diharapkan ya Mas Adi untuk menjadi salah satu bentuk upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi ya. Jadi program ini memang menanamkan karakter anti korupsi sejak dini di peserta didik. Dan program kerja pendidikan anti korupsi di SMP 102 Bandar Lampung ini ada 3 fungsi nih. Fungsinya kita lihat dari 3 aspek, maksud saya begitu ya. Yang pertama itu aspeknya kognitif, yaitu fungsinya menambah wawasan, pengetahuan, wawasan mengenai korupsi dari peserta didik sendiri. Lalu yang kedua fungsi afektif, yaitu membentuk moral dan juga karakter anti korupsi peserta didik dengan cara menanamkan nilai-nilai anti korupsi dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir itu fungsi psikomotorik Mas Adi, yaitu fungsi yang menyadarkan peserta didik harus memiliki moral untuk melawan berbagai bentuk praktek korupsi yang ada. Ingat, korupsi itu tidak selalu korupsi uang. Korupsi waktu dari hal-hal kecil. Nah, pada akhirnya nanti korupsi yang besar nih. Nah, maka kenapa harus dimulai sejak dini? Nah, itu tadi karakter-karakter anti korupsi ya memang harus ditanamkan. Nah, program pendidikan anti korupsi ini juga linear nih Mas Adi. Dengan visi misi yang ditanamkan sekolah kepada para peserta didik. Visi misi SMP 102 ini itu menjadikan peserta didik manusia yang unggul ya dalam humanitas, ya, dalam kecerdasan, kejujuran, kedisiplinan dan juga pelayanan Mas Adi. Yang dimaksud humanitas, unggul dalam humanitas itu peserta didik nanti mampu menghargai dan mengembangkan segenap potensi dalam setiap pribadi agar menjadi manusia yang bermartabat sebagai citra Allah tentunya Mas Adi. Nah, ini saya sambil ngecek nih agak catatan saya ya. Lalu unggul dalam kecerdasan, peserta didik itu memiliki kemampuan berpikir, bertindak dan bersikap komprehensif, benar, sistematis dan berkelanjutan. Unggul dalam kejujuran, yakni peserta didik mampu menjadi pribadi yang terbuka akan kebenaran baik secara ilmu maupun kepribadian. Yang berikutnya, unggul dalam kedisiplinan. Berarti peserta didik mampu berkembang dan memiliki serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban. Yang terakhir, unggul dalam pelayanan. Dimaksudkan peserta didik mampu menjadi pribadi yang rendah hati, menghargai, menghormati orang lain, serta siap melayani tanpa pamrih dengan penuh kasih. Nah, karakter-karakter yang baru saja saya jelaskan ini ditanamkan dalam pribadi peserta didik dan ditambahkan dengan program anti korupsi ini kan Mas Adi. Nah, harapannya integrasi antara dari 2 hal ini, dua-duanya sama-sama penting ya disampaikan sejak dini, pada akhirnya akan membentuk karakter peserta didik yang kuat, yang punya fondasi yang kuat, dan pada akhirnya nanti mereka punya sifat anti korupsi
Nah, tapi yang perlu diingat nih Mas Adi ya, menanamkan atau pendidikan anti korupsi ini jangan sampai hanya sebatas teori atau retorika Mas Adi. Gampang kok kalau mempelajari teori, kasih buku, suruh browsing. Apa sih anti korupsi itu apa? Gampang gitu. Tapi yang justru yang paling berat adalah membiasakan karakter-karakter tadi, ya kalau yang dari sekolah HK3P tadi, humanis, cerdas, jujur, disiplin, dan melayani, ditambah dengan sifat-sifat anti korupsi atau karakter anti korupsi, dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada akhirnya yang diharapkan oleh sekolah nih Mas Adi ya, seluruh peserta didik SMP Service 2 Bandar Lampung ini bisa menjadi agen anti korupsi. Karena mereka-mereka ini nantinya Mas Adi sebagai penerus ya, generasi penerus ya. Kalau kita ini sekarang masih muda, tapi nanti ya juga tua. Nah, siapa yang melanjutkan tongkat estafet ini ke mereka? Kita berbicara seperti ini bukan berarti kita juga sudah baik. Ya, manusia itu kan dinamis. Nah, makanya dibarengi dengan sikap reflektif nih, apa yang kurang baik itu kita kurangi, yang sudah baik kalau bisa tingkatkan, minimal dipertahankan. Nah itu tadi program-program kerja SMP Service 2 ya, yang BK, wali kelas dan seluruh SDM kependidikan menyampaikan program pendidikan anti korupsi kepada peserta didik. Tidak berhenti sampai di situ, tapi juga kita membiasakan ya karakter-karakter tadi dalam kehidupan sehari-hari peserta didik, dengan harapannya nanti di akhir peserta didik ini bisa menjadi agen perubahan, agen anti korupsi. Ya memang ya berat sih ya Mas Adi, karena ini sudah bertahun-tahun. Tapi ya nggak apa-apa. Bukan berarti kita tidak harus merubah yang besar, tapi kita ambil bagian yang kecil dalam sebuah perubahan, itu juga suatu hal yang baik. Mas Adi. Itu Mas Adi. Ya luar biasa sekali ya Pak Dwi ya, untuk berbincang-bincang sepertinya tidak ada habisnya. Sebenarnya kurang ini kayaknya waktunya Mas. Berarti antara visi dari yayasan itu sendiri dengan program pemerintah juga visi yayasan gitu ya, yang diturunkan ke SMP Service 2 Bandar Lampung itu sejalan. Satu tujuan nanti, muaranya satu Mas. Baik Pak Dwi, terima kasih atas kesempatannya, atas bincang-bincang kali ini. Siap Mas Adi. Salam sehat Pak Dwi. Terima Salam kasih. Sehat. Baik teman-teman, itu tadi bincang-bincang kita dengan Pak Dwi, salah satu guru di SMP Service 2 Bandar Lampung. Dapat disimpulkan secara umum bahwa penerapan pendidikan anti korupsi saat ini sangat penting diwujudkan, karena sesuai melalui pendidikan ini berlangsung pembinaan terhadap para siswa, yaitu sebagai generasi muda penerus bangsa. Apabila satuan pendidikannya menanamkan dan membina sikap anti korupsi, maka akan melahirkan generasi yang mengatakan tidak untuk korupsi. Tujuan pendidikan anti korupsi tidak lain untuk membangun karakter jujur agar anak tidak melakukan korupsi. Anak-anak juga dapat menjadi promotor pemberantasan korupsi. Karena itu, sejak usia dini, generasi muda perlu ditanamkan mental anti korupsi serta nilai-nilai yang baik. Pendidikan anti korupsi itu nantinya terdapat dalam pendidikan karakter bangsa. Demikian teman-teman, podcast dari saya. Salam sehat, terima kasih.